اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ramadan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan juga follow Instagram saya di @muhammadariramadhan8. Nah, teman-teman, di konten kali ini kita akan sharing-sharing bareng dengan seorang dosen dan juga seorang narasumber dan qori. Masya Allah. Ini suatu kebanggaan yang bisa buat bareng oleh Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sebelumnya tak kenal maka kenalan, ya kan Pak? Jadi kita kenalan dulu oleh Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian kala nanti, amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, SOC MPMI, selaku dosen yang alhamdulillah sebenarnya termasuk senang juga begitu ya didatangi oleh Bang Ari, seorang, saya bilang seorang YouTuber gitu ya. Yang kebetulan alhamdulillah bisa ya ada rezeki bertemu gitu. Bincang-bincang apa ini? Santai. Sharing-sharing santai. Ya. Oke, jadi teman-teman, nama Instagramnya Pak? Nama Instagramnya lupa saya. Nanti kita lihat. Nanti. Oke. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sharing-sharing tentang pernikahan, seputaran tentang nikah ini Pak. Nah, jadi kan ada beberapa teman yang ngechat saya dari WA dan ada yang bertanya tentang pernikahan. Ini mau langsung bertanya dulu atau sharing tentang nikah dulu Pak? Ya, silakan aja gimana enaknya Bang Ari. Oke. Jadi kita langsung bertanya dulu ya Pak. Jadi nanti bisa sharing-sharing lagi. Oke, dari @iksan.hsb mau tanya ini Pak, mana yang kita dahulukan, hak istri atau hak anak, dan bagaimana cara terbaik bagi seorang suami dalam menghadapi istri yang tidak pernah patuh? Nah, Masya Allah, ini bagus banget nih. Iya, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, posisi siapa ini yang harus mendahulukan? Posisi suami ya dalam hal ini ya. Posisi suami mana yang harus didahulukan antara hak istri atau anak gitu. Ya tentunya kalau kita melihat dalam fenomena kenyataan ini bahwasannya yang harus didahulukan sebenarnya itu ya tergantung kepada siapa yang harus kita lihat. Pertama begini, anak itu mohon maaf ya munculnya berasal daripada rahim ibu. Artinya bahwa yang harus kita dahulukan adalah ibunya dulu, orang tua perempuannya dulu. Karena memang dia nanti yang contoh dia yang melahirkan, kemudian yang menjaga, merawat. Ya memang sama-sama harus diperhatikan, tetapi yang perlu kita harus perhatikan itu kita dahulukan hak istri atau hak ibu tadi, karena dia yang menjaga, merawat, membesarkan. Karena boleh jadi kalau kita sebagai laki-laki ini kan tugas dan tupoksi kita kan hanya mencari nafkah, lalu kemudian kita kan nggak bisa atau kita tidak tahu ya kerjaan istri itu sebenarnya sangat besar gitu, yang belum tentu ya kita sebagai suami atau nanti misalkan ya Bang Ari sendiri udah nikah belum nih? Belum ya. Segera akan nikah. Ya pengennya sih besok sore Pak. Besok sore ya, pengen ya. Pengennya sih gitu. Ya. Jadi kembali kepada bahasan tadi, mana yang harus didahulukan, hak istri atau anak? Saya kira memang begini, dalam pandangan agama itu yang didahulukan adalah hak istri, karena dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, dia yang apa begitu ya. Kalau anak itu tetap juga harus diperhatikan juga. Cuma
Karena memang istri yang lebih mengetahui kondisi daripada anak-anak kita, maka utamakanlah dulu hak istri tersebut. Dalam konteks ini ya gitu. Oke. Berarti hak istri dulu teman-teman. Jadi hak istri dulu baru anak gitu. Ini untuk para suami. Para suami, Dia yang masih jomblo sabar dulu ya. Masya Allah, sudah terjawab ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Ed Maizul Husna. Pertanyaannya, kalau nikah sama yang lebih tua gimana? Masya Allah. Ini pertanyaan santai nih. ini pengalaman hidup atau apa ini? Nggak tahu ini. Yang bertanya ini Kayaknya pengalaman hidup atau pengalaman hidup ya, Iya. mungkin ya dia menjalani gitu ya, mungkin. Tapi kayaknya ini belum nikah nih Pak. belum nikah ya gitu ya. Tentunya begini, kalau kita bicara nikah, ya kan, nikah ini kan adalah sesuatu yang memang sakral, tidak boleh dibuat main-main begitu. Nah, kalau ditanyakan pertanyaannya menikah dengan yang lebih tua, begitu tadi ya? Iya. Menikah dengan orang yang lebih tua, saya kira itu ada baiknya. Ya, tua dalam hal apa ini? Tua fisiknya atau tua pikirannya? Kan begitu. Karena kalau dalam ilmu psikologi, seorang dianggap dewasa itu dianggap memang sudah mumpuni itu bukan dari faktor usia, tetapi bagaimana dia ketika mendapati masalah dia bisa ya menyelesaikan masalah, kemudian mengelola masalah itu dengan arif dan bijaksana. Maka kalau misalkan ada seorang anak gadis yang mungkin saat ini dia dekat dengan orang yang lebih tua, saya kira ya dilihat dulu orangnya bagaimana. Tapi Nabi kan juga menganjurkan lebih bagus kita ya menikah itu dengan orang yang memang dia ya, agamanya kuat begitu. Selain daripada ya parasnya dan lain sebagainya. Karena tujuan menikah itu kan yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tujuan menikah itu kan pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita menikah, kita bisa bangun istana kita itu ya, rumah kita yang kita tinggal itu menjadi sebuah istana dengan sholat berjamaah. Apalagi kalau misalkan sudah dikaruniai oleh Allah anak, bisa ya mengajak anak itu dengan berjamaah juga. Itulah ya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya pribadi kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi anak dan istri juga kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tujuan menikah kita ini melahirkan yang namanya sakinah. Sakinah itu kan sakana, ketenangan. Jadi kalau nanti Bang Adi sudah nikah, bisa dipastikan itu akan tenang jiwanya. Iya. Selama ini kan masih berpikir siapa jodohnya. Kalau sudah dapat nanti misalkan pasangan, baik nggak sifatnya, jadi belum tenang, masih kacau jiwanya. Kan gitu. Ketika nanti kita menikah, maka itu nanti diharapkan kalau dalam Al-Quran litaskunu ilaiha, kita mengharapkan tujuan nikah itu adalah mengharapkan ketenangan, baik ketenangan jiwa, ya lahir dan batin. Kemudian ketentraman, maka sakinah, ya ketenangan, ketentraman itu harus membawa juga mawaddah. Dalam Al-Quran kan juga disebutkan mawaddah warahmah. Mawaddah berasal dari ya kata maddah, yang artinya apa? Cinta yang diwujudkan dalam bentuk fisik atau materi. Contoh nanti Bang Adi, pastilah sebagai manusia, ya naluri kemanusiaan itu mencari seorang wanita untuk dinikah itu kan yang pertama melihat mungkin parasnya. Iya. Nggak bisa kita elakkan itu. Siapapun orangnya. Karena kan bangun tidur lihat wajah istri dulu Pak. Iya. Nanti kalau misalnya jelek parasnya kan, masuk bangun tidur kaget kan. Wow, siapa ini kan gitu. Nanti bangun tidur buka mata, astagfirullah kan, mungkin kaget. Iya. Itu tadi. Jadi sakinah ya harus mengalirkan, harus dibawa juga mawaddah tadi. Ya, mawaddah tadi cinta yang diwujudkan dalam bentuk fisik, ya, kemudian materi, cantiknya, anggunnya, kemudian baiknya dari seorang wanita yang akan kita nikahi, kan begitu. Kemudian nanti terakhir baru rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang, perhatian dari seorang ya
perempuan tadi ataupun yang sudah menjadi istri kita. Selanjutnya ini grogi juga hari ini sama bapak dosen. Grogi lah. Baru kali ini agak grogi, takut-takut salah gimana gitu. Keringet Seru aja dikit. karena kita kan bincang santai, Iya. jadi nggak perlu apa ya, santai-santai aja. Diminum kopinya Pak. Kalau ada kita minum, kalau nggak ada. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, ini curhat ya nih Pak. Dari @sundari.6725. Gini, sekarang kan Sundari lagi ngajar. Nah, kurang lebih tuh 2 tahun, udah 2 tahun. Antara bimbang dan ragu nih sebenarnya. Kalau disuruh milih nikah muda, tapi nggak boleh ngajar, lagi, disuruh fokus ke suami atau fokuskan ke ngajar. Nah, jadi pilihannya, pertanyaannya, pilih nikah muda atau lanjutkan ke karir dulu gitu. Menurut Bapak gimana? Iya, kalau saya pribadi memandang bahwa kalau ditanya apakah nikah muda atau melanjutkan karir dulu, maka kembali kepada orang yang menjalani. Karena boleh jadi mereka setelah membangun komitmen dan sama-sama telah menyepakati kan begitu. Ada juga yang memang sama sekali, ada orang ketika dia menikah di usia muda, di situ juga dia membangun. Maka ada satu penelitian itu yang dibuat oleh ada peneliti yang dia meneliti tentang nikah, ya, pernikahan, tetapi di sebuah perusahaan. Kenapa dilihatnya orang-orang yang bekerja di perusahaan ini sudah usianya lanjut, kenapa masih belum menikah? Ternyata ketika diteliti, banyak ya, khususnya kaum hawa ini yang memandang bahwa menikah itu gampang, karir itu agak sulit dicapai. Maka ada yang mengatakan bahwa ya lebih baik itu karir dulu daripada menikah begitu. Tetapi ada kita dapati menikah walaupun di usia muda. Karena kalau kita melihat misalkan beberapa pandangan dari dalil-dalil yang ada baik Al-Quran maupun hadis, maka kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di salah satu ayat Al-Quran itu kan ada yang menyatakan begini, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ini satu ayat. Kalau kita hadapkan ayat ini kepada persoalan nikah muda atau karir dulu, maka ayat ini sudah menjelaskan ketika seorang pemuda-pemudi yang memang sudah berkeyakinan ya untuk berniat untuk menikah, langsungkan aja. Jangan tunggu karir bagaimana, karena Allah sudah janjikan ketika kamu menikah maka Allah yang akan memberikan rezeki. Jadi dengan kita menikah nanti maka akan bertambah rezeki. Apalagi kalau misalkan sudah dikaruniai oleh Allah berupa anak, rezeki anak ada, rezeki suami ada, rezeki istri ada. Kalau 3 rezeki digabungkan, sikit-sikit yang Allah kasih, 3 ini menjadi banyak. Itu dia. Jadi kalau misalkan nikah muda atau karir dulu, kembalikan kepada masing-masing, ya, kepada orang yang menjalin tadi. Kalau misalkan kita berdasarkan pandangan dalil yang ada, maka Rasul menganjurkan kepada ya syabab, wahai pemuda, apabila kamu sudah yakin, sudah bisa, ya, sudah mampu, maka jangan ditahan, segerakan nikah. Kenapa? Kalau ditahan nanti itu jatuh kepada haram tadi, nafsu. Ya, takut nanti kepada perbuatan zina. Ya, dengan kita menikah nanti, itulah melepaskan ya pandangan tadi. Yang awak pandang itu istri awak aja. Iya, nggak bisa. Itu ya. Yang masih jomblo ini pandangnya apa? Tidur sama guling aja lah. Iya. Jadi kalau nikah muda itu baik ya, karena juga ya agama menganjurkan. Agama itu tidak membatasi. Yang penting ketika dia sudah balik, maka silakan dia menikah. Dan satu catatan, kalau memang dia sudah mampu.
Ya, ada beberapa jatuh hukum menikah itu. Ada dia wajib, ada dia makruh, ada dia sunnah, dan lain sebagainya. Tergantung kepada orang tadi. Karir itu bisa juga nanti dicapai ketika kita sudah menikah, kita kuliah dan kita bekerja. Yang penting kan ikhtiar dan usaha, dan juga kembalikan kepada Allah setelah kita berusaha. Jangan kita berusaha tapi tidak ingat Allah, atau sebaliknya ingat Allah saja tak ada usahanya, Sama apa yang didapatkan Iya. begitu. Itu dia. Oke. Jadi kalau bisa